Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur,
Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91, kemudian dilanjutkan dengan 5 arti dari Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita di tempat ini, boleh serukan. Semua bersuka cita, amin. Amin. Boleh colek kanan kirinya, katakan kamu umat yang diberkati. Haleluya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya.
fire memuji Tuhan, amin. Amin. Yang masih on fire saya undang untuk kita lompat 3 kali sambil serukan haleluya. Sambil acungkan tangan yang mau dan bisa katakan yes. Yeah. 3, 4, haleluya, 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 haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, ya Yesus namanya. Sama-sama nyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup. Sambil angkat kedua tanganmu nyatakan, serukan namanya. Kami punya Allah yang luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas. Sorakan haleluya. Dari awal sama-sama nyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan bergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia yang bisa lompat, sama-sama lompat. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Mari dengan imanmu nyatakan, serukan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Kami deklarasikan Kau luar biasa ya Tuhan. Perkasa mulia, Yesus nama di atas. Mari lebih lagi buat Tuhan nyatakan, namanya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk kita sama-sama berkatakan DNA kita adalah yang artinya yang gagah perkasa, yang mempunyai hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk colek kanan kirinya katakan, kamu prajurit Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama kita masuk dalam hadirat-Nya. Sama-sama kita sembah Tuhan. Berikan segala kerendahan hati ya Tuhan. Kami mau nyatakan kami haus dan lapar akan Engkau pagi hari ini. Penuhi setiap kami pagi hari ini. Urapi kami dengan minyak yang baru, dengan urapan yang baru.
rindukan pagi hari ini ya Tuhan. Engkau yang kami nantikan ya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Penuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu alami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh ralabata kaya ralabaya syaralabaya sakaralaba. Oh Jesus syaralabata kaya ralaba syaralaba. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru ya Tuhan.
Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Siapakah setiap kami ya Tuhan? Kau pelihara setiap kami Tuhan. Kau terlalu baik Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Terus kejar hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari dengan lembut nyatakan, siapakah aku? Jesus. Siapakah setiap kami Tuhan? Kau terlalu baik Tuhan. Mari nyatakan siapakah aku? Ya Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas ya Tuhan? Kau balas Tuhan selain puji dan sembah.
kedua tanganmu nyatakan dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja aku, sing yang katakan, yes Lord, yang berkuasa Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama yang akan Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan akan ada anak diserahkan kepada Tuhan. Saya panggilkan anak Ivana Zoe Valeri, boleh maju ke depan dengan orang tuanya. Kita dukung keluarga ini Saudara, karena Tuhan Yesus mengatakan jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepada aku, karena mereka empulah yang punya kerajaan surga. Haleluya. Mari arahkan sama-sama Saudara. Anak Ivana Zoe Valeri, oleh karena iman daripada kedua orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan. Biar kasih kemurahan dan berkat Tuhan menyertai hidupmu. Engkau bertumbuh dengan kuat dan sehat di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Roh Kudus penuhi Ivana ya Tuhan, dan pakai dia menjadi alat bagi keluarga, menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang, bagi masyarakat yang ada. Masa depannya aku serahkan kepadamu dan keluar masuknya aku serahkan kepadamu. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, terus Tuhan anak ini bertumbuh dengan kuat dan sehat ya Tuhan. Terima kasih berkati orang tuanya Tuhan, berkati Bapak Hendrik, berkati Ibu Tuhan, Kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Dengan berkat khusus Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan dalam pekerjaan dan mereka lakukan kau berhasil dan beruntung, dan berkati mereka dalam mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Berkatalah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa dalam keluarga ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saatnya kami juga menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua. Kami minta hikmat-Mu untuk memahami apa yang Kau firmankan bagi kami pada pagi ini. Sehingga firman itu tidak berlalu dengan begitu saja, tapi berakar, bertumbuh, bahkan berbuat lebat di dalam setiap kehidupan kami. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan oleh kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini dengan segala kekurangan keterbatasan yang ada, dan urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Haleluya. Bersama Yesus kita senantiasa luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, silakan PPT saya bisa ditampilkan saudara. Ya. Tema saya adalah menang atas setiap ujian. Sama-sama katakan saudara, 1, 2, 3. Ya, setiap kehidupan kita selalu akan menghadapi namanya ujian-ujian itu. Amin saudara. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 7. Nanti saya akan sampaikan latar belakangnya kenapa saya sampaikan ini. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 7 dikatakan dari Paulus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. 2. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4. Ayat yang kelima yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 6. Ayat yang ketujuh, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Amin saudara. Nah, di dalam perikop ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Rasul Petrus memberikan satu nasihat kepada jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan pada waktu itu ada banyak mengalami penganiayaan, mengalami tantangan, saudara. Di situ ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia, Pontus, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Nah saudara, menjadi pengikut Kristus pada masa-masa itu tidaklah mudah. Apalagi kita sekarang pun juga gak mudah kan saudara ya. Pada masa itu orang-orang Kristen ditanya, betul kamu garam dunia, betul kamu kan terang dunia, ya terang dunia. Orang-orang Kristen pada itu ditangkepin. Dia menyebutnya terang dunia kan, ditangkepin lalu apa? Dibakar hidup-hidup. Kan terang toh? Itu raja yang miring itu, yang sakit jiwa itu rajanya, kaisar waktu itu. Kaisar Nero. Lakukan seperti itu sudah menganiaya jemaat. Kan menganggap orang Kristen terang dunia, maka ditangkaplah orang-orang Kristen waktu itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, tahun 2025 ini adalah tahun penuaian. Amin. Kita katakan sama-sama, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Katakan berdiri sendiri, pasti saya alami. Amin saudara. Lihat kanan kirinya juga, katakan engkau juga pasti alami. Ya, haleluya. Nah, berbicara tentang penuaian, saudara, berbicara juga paralel dengan namanya goncangan. Yoel pasal yang kedua 28 sampai 32, goncangan di bumi di langit. Dan orang-orang berseru sama Tuhan akan diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ya, ada target penyelesaian amat agung di depan kita. Tahun 2033, Gembala Pembina kita sudah sampaikan seperti itu, Gembala Daun kita juga sampaikan itu saudara. Nah kedatangan Tuhan bisa terjadi sewaktu-waktu, bisa saja sebelum 2033 atau setelahnya kita juga tidak ada yang tahu.
Kalau waktu yang lalu diprediksi tanggal 23-24 September begitu ya, ini di media sosial, dan kita sudah ada di bulan Oktober ya. Karena itu kita sebagai orang Kristen tidak boleh hitung-hitungan begitu ya. Hitung-hitung ya. Hitung-hitung kayak orang meramal saja besok keluarnya berapa. Gitu kan. Ya. Yang penting yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan, kita jadi murid Tuhan Yesus. Ini pesan Gembala Rayon saya sampaikan kepada kita semua. Jadi murid, katakan jadi murid. Lihat kanan kiri, katakan jadi murid. Kemudian yang kedua, jadi tunangan Kristus. Tunangan Kristus yang apa? Yang tidak bercacat. Dan yang ketiga, jadi pemenang. Lihat kanan kiri, katakan jadi pemenang, jadi murid, jadi tunangan Kristus. Amin, saudara. Nah, sampai kita sama-sama menyambut kedatangan Tuhan, karena kedatangan Tuhan bisa tiba sewaktu-waktu. Nah, slide berikutnya, saya kemarin ketika persiapan khotbah ini, saudara, saya lihat di internet ternyata tiba-tiba BMKG itu mengingatkan lagi supaya siaga tentang megatrust. Bahwa ini tinggal tunggu waktu katanya. Tanggal 4 Oktober yang lalu. Ya, Oktober yang lalu ini hari Sabtu yang lalu ya, seperti itu. Disampaikan begitu, mengapa? BMKG mengingatkan juga beberapa segmen megatrust di Indonesia sudah lama tidak melepaskan energi. Misalnya segmen di Selat Sunda. Terakhir kali pemicu gempa besar tahun 1757. Sementara segmen Mentawai Siberut belum aktif sejak 1797. Kondisi disebut sebagai seismic gap, yaitu wilayah yang lama tidak mengalami gempa besar sehingga menyimpan potensi energi tinggi. Saya nggak tahu nih BMKG tiba-tiba mengingatkan seperti itu, saudara. Coba lihat gambarnya. Nah, itulah Indonesia itu ada di wilayah namanya cincin api dunia. Itu yang warna kuning itu, saudara. Ternyata tanggal berapa kemarin di Filipina sudah terjadi gempa ya? 7, kan seperti itu, sampai ada peringatan untuk tsunami. Nah ini kira-kira seperti itu, ini Indonesia wilayah kita itu seperti itu. Ini sebagai bentuk bahwa kita senantiasa waspada, saudara. Yang mengerti katakan amin. Tapi kita bukan fokusnya di sini, tapi fokus hidup kita, bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan. Amin, saudara, hidup kita berkenan kepada Tuhan, menjadi mempelai, menjadi murid Tuhan Yesus tadi. Nah, slide berikutnya. Proses kita menjadi murid Tuhan Yesus. Waktu yang lalu saya sudah pernah sampaikan ini. Yang pertama, mengalami kelahiran baru dan dibaptis. Proses pertama, menjadi murid Tuhan Yesus harus mengalami kelahiran baru dan dibaptis. Apakah saudara sudah mengalami itu? Yang sudah dibaptis, boleh lambaikan tangan. Masih ada yang belum angkat tangan, berarti masih ada. Yang belum, hari ini mungkin ada yang mau dibaptis. Kolam siap enggak nih hari ini kolam? Ya. Yang kedua, sebagai murid Tuhan Yesus, dia harus meneliti firman Tuhan dan melakukannya. Meneliti firman Tuhan dan melakukannya, artinya apa? Membaca firman Tuhan setiap hari Minggu. Begitu? Setiap hari Minggu. Setiap hari. Harusnya begitu, meneliti firman Tuhan dan melakukannya. Makanya dalam kitab Yakobus 1 ayat 25 dikatakan kalau orang yang membaca firman Tuhan tidak merenungkannya lalu pergi, itu sama seperti orang yang bercermin. Setelah bercermin, pergi lagi, dia lupa akan wajahnya bagaimana. Lihat cermin, bercermin lagi, saudara. Karena dia sudah lupa, padahal di rumah sudah bercermin, sampai di gereja, ke toilet ada cermin, bercermin lagi. Gitu kan? Nah, lupa. Kemudian yang berikutnya, menjadi murid Tuhan Yesus yaitu mau berubah, waduh nggak kelihatan ya. Mau berubah menjadi seperti Tuhan Yesus, yaitu gurunya. Mau berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya sudah sampaikan ini waktu yang lalu. Kemudian yang keempat, proses kita menjadi, tadi kan meneliti firman Tuhan, melakukannya, dengan demikian kita akan
Terus karakter kita diubah menjadi seperti Tuhan Yesus, diubah. Dan yang keempat, menang atas setiap ujian. Nah, saya akan berbicara di sini, saudara. Lalu berikutnya nanti menjadi dewasa secara rohani, hidup yang berdampak, setia sampai akhir, dan menjadi mempelai Kristus. Menang atas setiap ujian. Katakan sekali lagi, menang atas setiap ujian. Ada jenis-jenis ujian, slide berikutnya. Yang pertama ujian waktu. Seperti dalam kitab Ester. Ester ini dia diuji. Dia harus menghadapi satu dia menjadi ratu, tetapi kemudian pada masa itu bangsa Israel akan melakukan dibinasakan atau genosida. Ujian waktu. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 dikatakan orang yang menabur dalam daging akan menuai kebinasan, tapi dia menang dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Dan supaya terus berbuat baik, kalau tidak menjadi lemah kita akan menuai. Nanti kita lihat ayatnya. Yang kedua ujian firman Tuhan. Lukas pasal 5. Kemudian ujian karakter seperti Daniel. Ujian motivasi seperti Ayub. Ujian padang gurun. Bangsa Israel diuji di padang gurun. Ujian salah pengertian. Disalah mengerti seperti Tuhan Yesus. Kemudian ujian kesabaran. Seperti Ayub. Ujian kegagalan seperti Petrus. Disuruh berjalan di atas air tetapi dia bimbang dan dia gagal. Tuhan menolong. Ada ujian-ujian ini yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara? Siap menghadapi ujian ini? Banyak amat Pak. Satu aja sudah pusing Pak. Masalah satu aja belum selesai, udah datang lagi yang lain. Tambah ujian ini. Kapan mulainya Pak? Saudara, ujian bisa datang kapan saja sewaktu-waktu saudara. Di dalam kita mengikut Kristus, ada ujian-ujian yang harus kita hadapi sebagai murid Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Lihat kanan kiri katakan siap hadapi ujian. Amin, saudara. Ya. Kira-kira enak enggak ya? Ya, kita lihat yang pertama. Ada 4 dulu yang saya ingin bahas, saudara. Ujian waktu. Ujian waktu. Di dalam kitab Ester pasal yang keempat ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru pada untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester diuji. Karena bangsa Israel akan mengalami genosida. Ya, seperti itu saudara. Pembasmian, pembinasaan. Gak tahu berapa juta orang waktu itu yang ada di Persia. Ya. Kemudian Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada waktu, ujian waktu di dalam kita mengiring Tuhan pun juga diuji oleh waktu. Apakah hari ini kita setia? Apakah hari ini kita ke gereja? Minggu depan apakah kita masih ke gereja? Apakah minggu depan kita masih ikut Yesus? Semua diuji oleh waktu-waktu akan menentukan siapa kita. Saudara suka enggak suka, saudara mau tidak mau, waktu akan menguji kita. Apakah kita setia atau tidak? Yang kedua, ujian firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-5 ayat 4 dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam
dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang untuk membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ujian firman, Tuhan berbicara, lakukan tidak? Tuhan sudah ngomong kepada kita, lakukan tidak? Dan begitu. Kemudian Yosua 1:8, sama-sama 1, 2, 3, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang pengen berhasil dan beruntung? Haleluya. Renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Ujian firman. Apakah kita renungkan firman Tuhan setiap hari tadi saya sampaikan. Yang ketiga, ada namanya ujian karakter. Ujian karakter. Contoh di dalam kitab Daniel 1:8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja dimintanyalah kepada pemimpin pegawai itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Karakternya diuji. Apakah dia sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah dia mau mengikuti situasi yang ada? Ada ujian karakter. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 sama-sama dibaca saudara. 1, 2, 3, tetapi janganlah atau sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, melalui apa saudara? Manusia. Tetapi Tuhan melihat hati. Manusia cenderung melihat apa yang kelihatan secara fisik. Wah, ini cakep, ini ganteng, ini gagah, ini perkasa. Wah, ini pasti mampu. Itu pandangan manusia. Tetapi beda dengan pandangan Tuhan. Ternyata Tuhan itu melihat hati. Pada waktu itu ketika Samuel akan mengurapi seorang raja dari keluarga Isai. Tampillah kakak-kakaknya yang sudah menjadi prajurit. Semua, wah ini pasti luar biasa, ini gagah perkasa ini. Cocok jadi raja. Badannya gede, besar, perawakannya ganteng, gagah dan sebagainya. Tetapi ternyata tidak diterima sama Tuhan. Bahkan Samuel bertanya, Tuhan berkata, masih ada lagi. Lalu Isai mengatakan, ada. Anak yang mungkin yang terakhir tuh, Daud itu ya. Masih di padang ngembelin kambing domba. Panggil dia, kalau enggak kita enggak akan makan. Sudah sediain makan, kok belum datang juga itu Daud. Panggil. Setelah dipanggil apa saudara? Ternyata Daud disebutkan masih kemerah-merahan, masih muda. Enggak cocok jadi raja. Kemerah-merahan jadi cover boy mungkin begitu ya. Gitu ya. Kemerah-merahan masih muda, bagaimana dia menjadi raja memimpin? Saudara, ujian karakter ternyata Tuhan melihat hati. Tuhan melihat karakter kita. Kita dalam kita mengiring Yesus, saudara, karakter kita juga akan diuji. Saudara suka nggak suka, saudara mau tidak mau, karakter kita itu akan teruji oleh waktu tadi. Begitu. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat, ujian motivasi. Nah, Ayub 1 ayat 9 dan 11 sampai 11. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Tuhan? Kata iblis kepada Tuhan ya, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta yang dimilikinya?
Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Lalu iblis berkata, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis memprovokasi Tuhan. Iblis mempengaruhi Tuhan. Untuk apa? Berniat jahat kepada Ayub. Ayub hartanya dilindungi, dipagari. Rumahnya dilindungi, berkatnya semua dilindungi Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menjamahnya sehingga dia kaya. Dia diberkati luar biasa. Seperti itu. Coba sekarang cabut pagarnya. Pasti dia menguntuki engkau. Kira-kira bagaimana dengan kita? Saudaranya rumahnya dipagari enggak? Iya dipagari Pak itu, kemarin habis beli tralis Pak. Saudara, apakah itu cukup? Pagar daripada Tuhan. Diberkati, kaya, hartanya makin banyak, berlimpah-limpah. Senang enggak saudara? Senang kan? Karena memang itulah tujuan manusia hidup, mencari itu. Betul enggak? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Ya kan? Jadi yang dicari orang itu saudara. Di dunia ini begitu. Makanya datang ke gereja. Kenapa? Aku mau diberkati. Nanti kalau di gereja, nanti didoakan, nanti dompetnya penuh. Itu ya. Ada yang begitu? Ada waktu itu zaman dulu itu. Zaman bahlak itu. Dompetnya diurapi. Tuangin mirah. Pulang-pulang dompetnya langsung penuh. Penuh air. Aduh saudara. Wah dompetnya terlalu kecil Pak, kasih bawa koper ke gereja, bawa koper saudara, kopernya diurapi supaya isi penuh uang. Aneh-aneh saudara, aneh-aneh ajaran-ajaran itu saudara. Ya. Jadi saudara motivasi kita ikut Tuhan apa? Coba lihat kanan kiri, katakan apa motivasimu itu Yesus? Supaya kaya? Supaya dilimpahi segalanya begitu. Ya, saudara. Memang kita mencari itu. Supaya kita hidup. Supaya kita bisa menjalani hari-hari kita. Ya apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita jalani, kita hidupi, dan supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain juga saudara. Bukan hanya untuk diriku, aku, dan aku. Seperti itu. Akibatnya, kalau tidak terjadi akan kecewa. Ngapain ikut Kristen? Ngapain jadi Kristen? Ngapain ikut Yesus? Ngapain ke gereja? Ternyata nggak dapat apa-apa. Malah diminta persepuluhan lagi. Disuruh ngasih persembahan sulung, persembahan persepuluhan, suruh persembahan, duit melulu. Gereja kekurangan ya? Jadi gitu kan? Iya toh ya. Saudara, apa kita ikut Tuhan? Apa motivasinya? Ya, slide berikutnya. Nah sekarang bagaimana sikap kita menghadapi setiap ujian-ujian ini? Ini baru 4 saudara. Saya nanti nyambung bulan depan. Masih ada 4 lagi ujian. Siap-siap ya, bulan depan bawa alat tulis, bawa buku, ujian. Bagaimana sikap kita menghadapi ujian? Yang pertama, hadapilah ujian itu dan jangan lari.
Yuk lihat kanan kiri, katakan hadapi ujian dan jangan lari. Kecenderungan kita sebagai manusia ketika masalah datang, persoalan datang, kita lari meninggalkan. Kecenderungan kita ketika masalah itu menimpa kita akan cari jalan keluar bagaimanapun caranya. Kecenderungan kita sebagai manusia itu hal yang wajar sebagai manusia seperti itu. Ketika Esther, kembali ke dalam poin tadi saudara, Esther. Enggak, kembali tadi. Nah, ketika Esther, sebelum dia kan dipilih dari sekian banyak kontestan Miss Universe dari sekian banyak negara kan, wah gitu kan sudah dipilih. Tapi ternyata nggak dipanggil-panggil, berarti bukan jadi ratu kan begitu kan. Ternyata ada berita akan terjadi genosida atas bangsa Israel gara-gara Mordekai. Begitu. Nah, Haman menghasut, merencanakan satu hal yang tidak baik bagi orang Yahudi. Nah, akhirnya apa? Mordekai berbicara sama Esther sebagai keponakannya, anak angkatnya. Mungkin siapa tahu kamu dengan ini, kamu diangkat jadi ratu. Dan apa yang terjadi saudara? Esther dihadapi. Oke, kita sama-sama sepakat. Kita puasa 3 hari, 3 malam, enggak makan, enggak minum. Kita puasa. Doakan saya, aku akan menghadap raja. Sekalipun itu melanggar titah raja, biarlah kalau aku mati, matilah. Tetapi yang penting bersama-sama hadapi. Saudara, Esther hadapi itu. Dan waktu membuktikan Esther diangkat jadi ratu. Daniel juga mengalami demikian, Ayub juga mengalami demikian, saudara. Hadapi ujian dan jangan lari. Contohnya kalau Bapak Ibu sudah ditempatkan di GBI 3 Raksa, jangan lari. Gak ada amin ya. Kalau saudara ditempatkan di GBI 3 Raksa, jangan lari. Pindah gereja sana, saudara akan dikejar kalau saudara belum lulus. Waduh, di gereja GBI 3 Raksa, aduh banyak orangnya suka nyinggung, suka mengkritik, suka ini enggak enak, saya enggak nyaman. Saudara di tempat lain, saudara pindah gereja, ini ada 18 gereja, saudara pindahin satu-satu, akan ketemu. Seperti itu, saudara akan mengalami hal yang sama. Sebelum kau lulus, sebelum kau menang, kau akan menghadapi hal yang sama. Karena itu proses bagi saudara, proses bagi kita. Begitu. Jangan lari. Saudara akan dikejar sampai kau menang. Saya waktu itu tahun 93. Saya dikasih tahu sama pendeta saya, Lis, kalau kamu hadapi masalah jangan lari. Kamu lari, kamu akan dikejar dengan masalah yang sama sebelum engkau menang. Tahun 93 saya masih ingat itu pendeta ngomong sama saya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ditempatkan dalam satu wadah, jangan kita tinggalkan itu. Saudara mungkin diberkati di tempat itu. Ketika kita setia, ketika kita ikuti tuntunan Tuhan, saudara, kita akan diberkati di situ. Amin, saudara. Yang amin hanya satu orang. Kalau misalkan saudara di dalam keluarga, saudara sebagai anak, begitu. Lalu di rumah diproses. Udahlah, pindah ke tetangga aja lah, kayaknya tetangga lebih enak itu. Begitu, saudara. Iya kan? Kita keluarga kan, saudara? Gereja ini seperti keluarga. Kalau kita pindah, di sana lebih enak tuh. Saudara, itu sama saja seperti yang tadi. Kita akan diproses, tidak mungkin tidak. Pasti mengalami proses. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita ini menghadapi berbagai macam karakter, saudara. Ya. Saudara akan menghadapi orang-orang yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan saudara, itu pasti.
Jadi kita akan menghadapi itu. Karena itu hadapi, jangan lari. Ketika kita lari akan dikejar. Sampai kita mengalami kemenangan. Amin saudara? Nah, jadi kalau kita dididik di sini ya seperti kalau kita dalam sebuah keluarga kan, ketika kita menerima firman Tuhan, tuntunan, seperti itu untuk mendidik kita supaya kita ini semakin dewasa. Ya kalau seperti dalam keluarga lah, keluarga kita kan setiap keluarga, mama, papa itu kan kita dikasih makan kan saudara kan. Ketika mama masak, orang tua kita masak, kasih makan. Oh anak-anak sukanya apa? Sayur bening, kasih sayur bening. Atau mungkin dikasih masakan ini kan yang sehat. Begitu kan, dikasih makan. Wah, tujuannya sehat. Dikasih sekali-kali sayur dan pepaya. Kok pahit? Kan seperti itu. Ya, dikasih obat, kasih vitamin. Kan nggak mungkin dikasih sang-sang melulu kan. Gitu kan. Nggak mungkin kan dikasih itu kan. Atau kasih sate sapi, sate kambing melulu kan nggak mungkin kan. Kan begitu kan. Lama-lama teng gitu kan. Gitu saudara. Nah, tujuannya apa? Supaya kita pada saatnya menang dan kita menjadi dewasa. Itu nanti kita akan bahas yang akan datang. Nah, yang kedua, bagaimana sikap kita dalam kita menghadapi setiap ujian? Minta tuntunan Tuhan. Amin. Katakan bersama, minta tuntunan Tuhan. Esther ketika dia menghadapi itu, setelah disampaikan oleh Mordekai, saudara, Esther mengajak untuk berpuasa. Minta tuntunan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Dan ternyata Tuhan mengabulkan, Tuhan menolong. Daniel juga demikian, Ayub juga demikian. Dia datang kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Daniel dia berdoa, Ayub serahkan semua kepada Tuhan. Dia hadapi, dia minta tuntunan Tuhan dan akhirnya mereka menjadi menang. Mazmur pasal 73 ayat yang 24 dikatakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan akan menuntun kita kalau kita minta petunjuk sama Dia dan akan membawa kita, mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Dan yang ketiga, slide berikutnya, bagaimana kita menghadapi setiap ujian ini. Perkatakan yang baik, sama-sama katakan. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang-orang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Ini saya belum ketik kitabnya, kitab Matius pasal 12. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perkatakan yang baik saudara, sekalipun kita harus menghadapi ujian itu. Kalau kita malah mengutuki diri sendiri, oh iya memang kamu terkutuk, kamu saudara, wah itu semakin buruk. Perkatakan yang baik, perkatakan firman Tuhan, perkatakan iman. Tahun penuaian aku alami, yes aku alami. Menuai berkat, menuai jiwa-jiwa, menuai perluasan kerajaan Allah, menuai berkat jasmani, berkat materi terjadi. Perkatakan yang baik, jangan mengutuki diri sendiri, jangan mengutuki orang lain saudara, jangan menyalahkan orang lain, perkatakan yang baik. Ketika perkatakan yang baik itu akan terjadi atas kita. Karena apa yang kita ucapkan itu juga sebagai doa. Amin saudara. Karena itu mari kita sama-sama. Ya, 3 hal ini saja yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Supaya kita hadapi ujian. Yang pertama tadi apa saudara? Hadapi ujian dan jangan lari. Yes. Slide berikutnya. Kesimpulannya. Yang kedua, minta tuntunan Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari dengan doa. Dan yang ketiga, perkatakan yang baik. Saya akan berdoa bagi saudara sekalian.
Saya ingin mengurapi saudara, nanti bisa maju satu persatu, berdua. Dan biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi ujian hidup ini. Tuhan memberikan penolong buat kita semuanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini
Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Samuel Sulistia Tuhan. Terus Tuhan yang pakai dengan dahsyat, Tuhan perluas kapasitasnya ya Tuhan. Perluas area pekerjaan, pelayanan, bisnis, usaha apapun yang Dia lakukan Tuhan. Kau yang buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terutama Tuhan untuk pengembalaannya ya Tuhan di sub 3D di GBI 3 Raksa Tuhan. Terus Tuhan yang bawa naik dan tidak akan pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Pakai perluas Tuhan untuk Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Beserta dengan Ibu Tuhan, beserta dengan Kak Delvi, Yehuda Tuhan dan keluarga besar yang ada ya Tuhan. Tuhan pakai keluarga ini dengan dahsyat secara luar biasa ya Tuhan. Terus Tuhan juga urapi setiap kami Tuhan. Perlengkapi setiap kami Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa jadi mempelai-mempelai-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Ya, salam. Berapa banyak diberkati, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Atas nama pengerja dan jemaat kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Pak Sulis sebagai gembala kita di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Kalau baru pertama kali hadir, puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Abang di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Abang. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, doa terobosan GBI 3 Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 15 Oktober 2025 pukul 19.30 di tempat ini. Juga kita sediakan platform Zoom, jadi bisa hybrid. Kemudian yang kedua, doa pengerja Rayon 3 akan dilakukan pada hari Kamis 16 Oktober 2025 jam 19 di GBI Modernen, wajib bagi para pemilik badge Rayon. Yang berikutnya, doa pagi, jadi setiap hari Sabtu kita ada doa pagi di tempat ini, jam 5 pagi. Di minggu ini kita akan lakukan di hari Sabtu di tanggal 18 Oktober 2025 jam 5 pagi, mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir. Yang keempat, ibadah Youth Sabtu 18 Oktober 2025 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda, anak-anak yang berjiwa muda untuk hadir dalam ibadah ini. Mana suaranya anak-anak muda? Kemarin kita waktu ulang tahun 200 lebih ya Pak? 285. Harusnya setiap Sabtu bisa pilih paling enggak 100 ya Bang. Jadi anak-anak muda yuk, jadi jangan hanya pas ulang tahun datangnya, tapi setiap Sabtu. Yang berikutnya, ibadah minggu depan, Minggu 19 Oktober 2025, ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh gembala pembina kita, Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Yang berikutnya, dalam rangka mendukung Natal kita di tahun ini, tanggal berapa Natal kita? 14 Desember. Jadi Natalnya hanya satu kali, ya kan? Kita sudah sewakan tempat yang luas, muat 1.500 orang ya Bang. Ya. Oleh sebab itu kita bersama-sama, kita berkolaborasi mengajak Bapak Ibu, tentunya dana yang kita butuhkan juga cukup besar, ya kan? Oleh sebab itu kami mengajak Bapak Ibu yang belum mengisi janji iman bisa mengisi, tapi kalau enggak mau janji iman ada kotak di depan itu, sampingnya perpuluhan ada kotak persembahan Natal, Bapak Ibu juga bisa masukkan. Dan kita juga ada jualan di luar, jadi Bapak Ibu yang mau menabur dengan membeli yang dijual di bawah. Jadi ada beberapa makanan yang kita bisa bawa pulang. Haleluya. Yang berikutnya berita duka cita. Jadi telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, Bapak Sadi Sendang Mulyo, ayah Anda dari Bapak Danang.
Jadi Pak Danang ini jemaat kita yang ada di Mampelem atau Mampelam nih, Mampelem ya, di daerah dekat Sudirman situ. Jadi bapaknya meninggal di minggu yang kemarin. Atas nama gembala jemaat kami mengucapkan turut berbela sungkawa, turut bersimpati yang mendalam. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ada berita sukacita, ada berita duka cita, ada berita sukacita. Telah lahir putra putri, ya kan? Putri ya, dari keluarga Haluhu, Francisca Huta Barat, atau cucu kembar. Oh gitu, putra sama putri baru tahu. Haleluya, langsung double ya. Jadi ini cucunya Bapak Tua Huta Barat, ya kan? Bu Romsi Sinaga. Pada hari Jumat kemarin 10 Oktober 2025, jadi sama kayak Ibu Gembala kita nih ulang tahunnya. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat mengucapkan turut bersukacita buat keluarga. Yang ke-9 telah disediakan kotak untuk permohonan doa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, bisa mengisi form permohonan doa dan dimasukkan ke kotak yang ada di dekat tangga. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan bagi Natal kita, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan, bisa maju ke depan untuk dimasukkan ke kotak yang tersedia. Mari kita persiapkan persembahan kita, saya minta Pak Sulis bisa berdoa untuk persembahan kita. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kami datang padamu Bapa, tidak dengan tangan hampa, kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkati persembahan kami, persembahan umum, persembahan untuk Natal, persembahan juga untuk bagi anak-anak yang mengerjakan persepuluhan miliknya Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah dan bukakan tingkap-tingkap langit, hardik, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah, hardik belalang pelahap yang suka mencuri hasil usaha anak-anak-Mu, dan bila berkat Tuhan menyertai kami senantiasa. Berkat 100 kali lipat ganda terjadi atas kami. Di dalam nama Yesus kami akan memberikan sukacita karena kami mengasihi Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat Allah yang terbaik dalam kasih yang Tuhan yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang mesti dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan, umat-umat pemenang sama-sama katakan. Haleluya, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati